Hayo, selamat datang kembali. Pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya cloud? Kayaknya semua orang, semua bisnis lagi rame-rame ngomongin ini. Tapi kali ini kita mau lihat dari sisi yang beda. Sisi yang seringkali terlupakan di tengah hingar-bingar soal kehebatannya. Kita akan bahas soal tata kelola. Sering banget kita dengar, udah pindah aja ke cloud. Seolah-olah itu mantra ajaib buat semua masalah kan? Tapi, beneran sesederhana itu? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemantik kita untuk membongkar realita yang sebenarnya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari yang paling menarik, janji-janji manisnya. Terus, kita bedah soal siapa bertanggung jawab atas apa. Lanjut, kita intip risiko-risiko yang mungkin nggak kelihatan, siap-siap kalau ada masalah. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam satu kata kunci, tata kelola. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih semua orang kayaknya pengen banget pindah ke cloud? Pasti ada alasannya dong. Dan jujur, alasannya memang sangat kuat dan masuk akal. Nah, ini dia nih yang bikin cloud itu kelihatan menggiurkan banget. Coba bayangin, kita nggak perlu lagi keluar uang banyak buat beli server, nggak perlu pusing soal perawatannya. Terus, kalau tiba-tiba butuh kapasitas lebih besar, misalnya pas ada promo besar-besaran, gampang, tinggal klik, kapasitas langsung nambah. Kinerjanya konsisten, aplikasinya lebih tahan banting. Siapa coba yang nggak tergoda? Nah, tapi disinilah ceritanya jadi lebih dalam. Kalau kita cuma lihat sampai di situ, kita cuma lihat permukaannya aja. Karena begitu kita pindah ke cloud, ini bukan lagi cuma soal teknis. Bukan cuma soal server atau kabel. Ini jadi soal tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Atau biasa disingkat GRC. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin salah paham. Waktu kita pindah ke cloud, bukan berarti kita lempar semua tanggung jawab ke provider. Justru sebaliknya, kita masuk ke sebuah model kemitraan. Dan di sini, aturannya harus jelas. Ini konsep yang wajib banget dipahami, shared responsibility model, atau model tanggung jawab bersama. Anggap aja ini kayak perjanjian pranikah antara kita dan penyedia cloud. Isinya jelas banget, siapa ngerjain apa, siapa tanggung jawab apa, terutama soal keamanan. Nah, coba lihat deh pembagiannya. Ini penting banget. Provider cloud itu tugasnya jagain fondasinya. Gedung data centernya, server fisiknya, jaringannya, itu urusan mereka. Tapi data Anda, siapa aja yang boleh akses data itu, passwordnya apa, sampai konfigurasi aplikasi Anda, nah bagian ini, tolong digarisbawahi ya, itu tetap jadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Biar lebih kebayang, coba deh pikirin skenario ini. Ada karyawan yang pakai password 123, terus akunnya kena retas dan data bocor. Kita bisa nggak nyalain provider cloud-nya? Tentu nggak bisa. Kasus ini nunjukin dengan jelas kalau teknologi cloud secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa tata kelola internal yang kuat dari kita sendiri. Oke, pembagian tanggung jawabnya udah jelas. Kelihatannya aman ya? Tapi tunggu dulu, dunia baru ini juga membawa jenis risiko baru. Risiko yang mungkin nggak langsung kelihatan, tapi punya dampak strategis yang besar. Resiko-resiko ini lebih dari sekedar masalah teknis. Vendor lock-in misalnya, itu kayak kita udah terlanjur nyaman sama satu provider, pas mau pindah, susah banget, biayanya mahal. Terus soal data lintas batas, ini bisa jadi rumit karena hukum privasi tiap negara beda-beda. Ada juga VM sprawl, ibaratnya kita punya banyak banget kamar virtual, tapi kita lupa ngunci pintunya satu-satu. Bahaya kan? Terus gimana dong cara milih provider yang benar? Nah, anggap aja ini daftar pertanyaan wajib sebelum jadian sama provider cloud. Tanyakan hal-hal krusial ini. Siapa aja sih admin di pihak mereka yang bisa lihat data saya? Mereka patuh nggak sama regulasi di industri saya? Data saya nanti disimpan di negara mana? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini krusial banget buat keamanan jangka panjang. Sekarang, kita bahas satu mitos yang, jujur aja, agak bahaya. Mitos bahwa cloud itu anti gagal. Selalu nyala 24/7. Yuk, kita hadapi kenyataannya. Ayo ngaku, siapa yang pernah mikir kayak gini? Atau paling nggak pernah dengar orang lain ngomong begini? Ini pemikiran yang wajar, tapi juga bisa jadi bumerang yang sangat berbahaya. Faktanya, brutal tapi nyata. Layanan cloud bisa dan pernah gagal. Bahkan penyedia layanan terbesar di dunia pun pernah mengalami gangguan berjam-jam yang melumpuhkan ribuan bisnis. Jadi, intinya bukan berharap itu nggak terjadi, tapi punya rencana kalau itu terjadi. Jadi, rencana kontinuitas bisnis atau BCP kita juga harus naik level.
Nggak bisa lagi cuma mikirin server di kantor. Kita harus mikirin skenario yang lebih besar. Gimana kalau providernya yang down? Gimana kalau ada serangan cyber besar-besaran? Atau koneksi internet se-Indonesia yang putus? Pertanyaan-pertanyaan ini harus ada jawabannya. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal. Manfaatnya, tanggung jawabnya, resikonya, sampai rencana daruratnya. Sekarang kita tarik benang merah dari semua itu ke satu payung besar yang jadi kuncinya. Ini dia intinya. Ini kalimat yang mungkin paling penting dari seluruh pembahasan kita. Cloud itu bukan proyek IT yang sekali jadi terus ditinggal. Cloud adalah aset strategis yang butuh pengawasan, kebijakan, dan manajemen terus-menerus. Biar aman, patuh aturan, dan tangguh. Nah, untungnya kita nggak perlu mulai dari nol. Ada kerangka kerja keren namanya GASP. Kerangka kerja ini bantu menggeser cara pikir kita. Keamanan itu bukan lagi cuma soal beli software antivirus, tapi soal menanamkan tanggung jawab keamanan di level manajemen. Prinsipnya simpel, tapi dalam banget. Pertama, keamanan itu harus bantu bisnis mencapai tujuannya, bukan malah jadi penghambat. Kedua, tanggung jawab keamanan itu bukan cuma milik tim IT. Kepala departemen misalnya juga punya tanggung jawab atas sistem yang mereka pakai. Dan terakhir, harus jelas siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Ini soal kepemilikan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda dan organisasi Anda. Coba tanyakan ini. Selama ini, kita itu cuma sekedar pakai cloud atau kita sudah benar-benar mengelolanya dengan baik? Karena perbedaannya besar banget. Satu cuma berharap yang terbaik, satunya lagi membangun strategi. Dan jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan perjalanan cloud Anda.